Kepala SMP Negeri 4 Serpong. Saya adalah peserta pembatik level 2 tahun 2024, yaitu implementasi TIK dalam pembelajaran. Penerapan feedback dengan penggunaan Canva dalam pembelajaran. Siap Bapak dan Ibu? Siap, Pak. Pada hari ini kita akan mempelajari penerapan feedback dengan penggunaan Canva dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep dasar feedback dan relevansinya dalam pembelajaran modern. Kemudian mempelajari cara mengintegrasikan feedback dengan penggunaan Canva dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ada dua pilar yang nanti akan kita bahas, yaitu apa itu feedback, apa hubungannya feedback dengan menggunakan salah satu aplikasi online yaitu Canva. Sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian mengeksplorasi contoh penerapan feedback dan Canva dalam berbagai mata pelajaran, kreatif dan menarik. Kebetulan SKP kita ini kan membuat materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ini Bapak dan Ibu. Feedback itu tingkatan dari technological, pedagogical, content knowledge atau TIK. Jadi kalau kita lihat ada tiga unsur di dalamnya, yaitu pertama tentang TK, itu kita singkat dia TK. Jadi dia ada tiga unsur sebenarnya, technological knowledge, kemudian ada pedagogical knowledge, kemudian ada content knowledge atau TK. Nah, dari ketiganya ini, itulah yang disebut dia feedback. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Apa itu technological knowledge atau TK? Yang tahu Bapak? Kemampuan seorang guru tentang bagaimana seharusnya mengajar, metode apa yang digunakan, strategi apa yang digunakan, itulah pedagogical knowledge. Kemudian ada content knowledge. Apa itu content knowledge atau TK? Sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu harus memahami materi ajarnya. Itulah yang disebut dengan content knowledge-nya tadi, TK tadi. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan technological pedagogical content knowledge tadi atau feedback tadi dalam pembelajaran. Jadi kita harus memahami juga selain tiga unsur yang ini tadi, tiga unsur antara TK, PK, CK, maka ada persinggungan antara ini. Misalnya antara TK dan PK, maka kita temukan istilah yang namanya TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Bagaimana ibu menggunakan pemahaman teknologi atau penggunaan pemahaman pedagogikalnya dibantu oleh teknologi untuk memahaminya, untuk memahami pemahaman ibu tentang penggunaan strategi misalnya dengan memanfaatkan TIK-nya tadi. Nah, kemudian persinggungan antara ini dengan ini, antara TK dan CK, kita sebut dia TKC, Technological Content Knowledge. Itu tadi juga bagaimana isi materi tadi ibu olah dengan menggunakan teknologi supaya lebih memudahkan kita memahami materi pelajaran. Nah, jadi sebenarnya di sini semua adalah 11 mata pelajaran yang di SMP misalnya. Jadi di sini lingkaran ini ada yang kita sebut dia IPA, IPS, matematika dan mata pelajaran lainnya. Nah, jadi kemudian antara ini dengan ini, pedagogical content knowledge atau PCK, bagaimana menghubungkan antara isi materi dan bagaimana ibu menyampaikan materi tadi harus memahami metode dan strategi tadi. Nah, maka kombinasi dari ini semua, gabungan ini di tengah-tengahnya ini, itulah yang kita sebut dia dengan feedback. Bagaimana ibu? Kita langsung praktik Bapak dan Ibu. Ini adalah aplikasi Canva secara online. Artinya kita bekerja itu harus ada koneksi internet. Di sini saya menggunakan akun belajar ID saya. Kalau gitu sudah. Pak, Silakan Bu. kalau
udah pilih desain, kemudian nggak memperhatikan ternyata berbayar. Udah selesai, coba kita unduh, kan di situ baru nggak bisa kita unduh karena dia berbayar. Solusinya gimana? Ya, baik, terima kasih Bu tadi atas pertanyaannya. Sebenarnya yang berbayar itu secara ini yang tanda seperti ini, tanda semacam mahkota ini, itulah yang berbayar. Jadi kalau misalnya ketika Bapak dan Ibu misalnya menggunakan katakanlah saya mencari template tadi atau elemennya tadi atau desain seperti ini, kalau dia berbayar di sini, ketika kita downloadnya nggak usah diambil. Ya, terkadang kan Pak, karena lihat cantik kurang memperhatikan. Ketika saya pilih bagikan, misalnya di sini bisa edit, di sini hanya bisa lihat, Bapak dan Ibu hanya bisa melihat. Tapi ketika saya buat di sini bisa edit, kepada Bapak dan Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu bisa menerapkannya, bisa membuat modul adat dengan menggunakan Canva. Nanti kedepannya kita akan kombinasikan bagaimana menggunakan Butis di proses pembelajarannya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu bisa membuat modul ajar yang lebih menarik dengan menggunakan desain Canva. Nanti akan saya tagih contoh-contoh materi yang sudah didesain untuk materi bahan ajar. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan pertemuan kita untuk hari ini. Kita sudahi, sampai jumpa pada